Ku bangun di tiap pagiku, selalu awali hari denganmu. Jadilah kau teman hidupku. Halo, semangat pagi semua pionir sahabat Diraji dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman selalu sehat ya dimanapun berada. Teman-teman, kali ini saya ada janjian untuk video call dengan Bapak Luis. Beliau adalah Direktur Operasional dari Hidupnet Mart. Teman-teman silakan mendengar apa yang kita akan ngobrolkan. Semoga dari video ini kali ini teman-teman tidak lagi bertanya tentang teknis mekanismenya, karena semua akan saya tanyakan dengan video langsung. Oke teman-teman, sama berpanjang-panjang lebar lagi kita coba hubungi Bapak Luis ya guys. Halo, halo Pak. Selamat semangat pagi, selamat sore Bapak Luis. Ya, ini saya ada di base camp GCP Lover, Pak. Ada di base camp GCP Lover. Nelpon Bapak Luis. Ya, ini Pak. Jadi ini Pak terkait untuk ini Pak, program KPR dari Hidupnet Mart, Pak. Masih banyak sekali pertanyaan, padahal saya sudah bikin videonya dengan bahasa yang jelas, tapi masih banyak yang bertanya seputar KPR, mekanismenya bagaimana. Mungkin Bapak Luis selaku Direktur Operasional bisa tolong membantu menjelaskan lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Deral. Jadi memang program ini dari PT Hidupnet Mart, kami namain program ini dengan nama program KPR RP0. Artinya program KPR RP0 itu adalah bahwasanya secara rupiah adalah nol. Maksudnya bagaimana rupiah nol? Kita tahu dalam setiap KPR itu adalah singkatan dari kredit rumah rakyat, di mana program ini kami bekerja sama dengan pemerintah lewat perbankan, yaitu ada 2 bank yang kami tunjuk, PTN-nya ada PTN biasa, PTN Syariah, dan juga Bank Mandiri. Program namanya KPR itu pasti ada namanya proses awal dan proses yang disebut angsuran nanti. Nah, proses awal itu meliputi dari ada uang DP lah, ada uang survei, ada uang yang namanya uang notaris, ada meterai, bla bla bla, ada aspirasi yang harus diselesaikan sampai akad. Itu disebut uang-uang yang harus keluar. Dan lumayan, biasanya jumlahnya sekitar 60 juta sampai dengan kalau rumah harganya 400-500an ya berarti 10%-nya untuk DP ya 400an begitu, jadi 40 juta kira-kira. Nah, itulah yang uang-uang itulah yang kami bilang DP 0 yang selama ini pemerintah juga punya program DP 0, kami juga sama, DP-nya juga kami nolkan. Cuman yang menjadi kami beda adalah kami tidak hanya sekedar DP 0, semua biaya depan 0 yang kami tanggung, tapi juga termasuk angsurannya 0, teman-teman. Jadi rupiahnya benar-benar 0. Teman-teman yang benar-benar tidak pakai rupiah sama sekali untuk mendapatkan sebuah rumah. Tapi apakah itu gratis? Saya tidak mengatakan gratis. Rumah ini tidak gratis, tapi Anda tidak perlu membayar rupiah, tapi Anda cukup membayar dengan koin P senilai 0,35P. 0,35P, bukan 35, tapi 0,35 yang artinya nggak sampai 1P untuk mendapatkan rumah dengan harga rumah kalau tunainya sekitar 500 juta. Jadi program yang disebut perumahan KPR rupiah 0 itu adalah 0 di depan, yaitu DP-nya semuanya 0, dan termasuk aspirasi juga 0, dan di belakang angsurannya juga 0 selama 2-40 bulan gratis. Tidak boleh saya ngomong gratis Bapak, tetapi adalah 0. Anda tidak pernah keluar serupiah pun, sepeser pun, tetapi Anda membayar menggunakan hanya murni koin P, dan nilai koin P yang kami terima bernilai GCV 314159 US dollar. Makanya harganya kalau dikonversi rumah tadi
setelah dikreditkan menjadi cuma 0,35 pi. Demikian untuk teman-teman para pionir semua, Pak Girat. Oh iya, bahkan saya kemarin dengar juga dari video salah satu anggota komunitas barter Indonesia, bahkan materinya juga dibayarin sama Indopinetmart ya Pak ya. Betul sekali Pak, materinya kami bayar, uang untuk surveinya juga kami bayar, termasuk uang notaris kami bayar, sampai uang akad pun kami bayar. Jadi benar-benar kami manjakan para pionir, tidak ada biaya rupiah sama sekali yang dikeluarkan oleh pionir. Dari awal tidak keluar biaya, sampai akhir juga tidak keluar biaya, termasuk angsuran selama 2-40 bulan, murni tanggung jawab daripada Indopinetmart. Karena pionir sudah membarterkan dengan 0,35 pi tadi. Nah, kalau Bapak mau saya jelaskan lebih lanjut adalah prosesnya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, ini prosesnya benar-benar adalah seperti pengajuan KPR pada umumnya, yaitu lewat Bank BTN maupun lewat Bank Mandiri. Di mana prosesnya dari awal proses sampai dengan akad itu adalah prosedur normal. Untuk itu Bapak Ibu wajib memenuhi kewajiban pengajuan pemohon seperti biasa. Syarat-syaratnya, Jakarta, surat nikah, dan lain-lain itu semua normal sesuai dengan bank pengajuan biasa. Bahkan saya bayar pakai fee. Urusan pakai koin itu sudah sekalian. Bapak Ibu harus bisa meyakinkan ke bank untuk mereka percaya sudah bekerja usianya sesuai dengan yang diminta, dan akhirnya mereka percaya Bapak Ibu sanggup melakukan pembayaran perumahan, sanggup cicil, semuanya bilang saya sanggup. Tidak ada yang namanya pakai koin. Urusan koin itu nanti di belakang Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu bank yakin Bapak Ibu mendapatkan yang namanya untuk kredit dan akadnya disetujui, maka disitulah Bapak Ibu tanda tangan akad selesai, baru setelah itu urusannya ke Indopinetmart. Jadi Bapak Ibu begitu akad terjadi, bank mengucurkan dana kepada developer memberikan rumahnya karena dapat uangnya sudah terima, maka memberikan kunci rumah kepada Bapak Ibu. Nah, disitulah kewajiban Bapak Ibu adalah membayar angsurannya dalam bentuk rupiah. Nah, disinilah baru kita kerjasama. Rupiahnya kami bantu, ibunya atau Bapak Ibunya hanya membayar dengan menggunakan koin fee. Jadi itulah proses daripada perumahan RP0 itu. Dari awal DP pun kami yang bantu. Jadi Bapak Ibu tidak keluar rupiah sama sekali, termasuk uang notaris, uang akad dan sebagainya, uang survei tidak keluar sama sekali, termasuk angsuran nanti pun tidak keluar. Bapak Ibu hanya cukup membayar dengan koin fee senilai GCP yaitu 0,35 pi saja. Demikian Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak Girat lanjut Pak Girat. Iya Pak Luis, oke. Umumnya kalau KPR kan itu butuh waktu 20 tahun baru penyerahan sertifikat Pak. Apakah dengan IPM ini Indopinetmart akan memakan waktu yang sama juga dengan KPR pada umumnya Pak? Sama. Kita memang mengarahkan KPR-nya adalah 20 tahun supaya meringankan cicilan, jadi supaya masyarakat semua mereka bisa dapat. Kalau untuk yang diambil cuma 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tentunya cicilannya lebih tinggi. Cicil lebih tinggi dampaknya adalah slip gajinya harus mumpuni lebih bisa. Maka dari itu kami membuka kesempatan sampai 20 tahun boleh. Karena dengan 20 tahun itu maka ini cukup murah. Ya itu. Seperti itu Pak. Jadi kita tetap seperti normal 20 tahun, tetapi nanti setelah GBC-nya terbentuk, kami coba membantu pionir dengan kita memperlakukan penebusan daripada sertifikatnya di tahun kelima atau keberapa sesuai dengan GCP untuk supaya si pemohon itu mempunyai sertifikat langsung, tidak usah nunggu sampai 20 tahun. Kami bantu percepatan Pak. Itu aja dari pimpinan kita, bantu saat GCP terjadi, kita bantu tebus supaya pionir sudah langsung mempunyai sertifikatnya. Demikian, jadi nggak usah nunggu 20 tahun. Kira-kira berapa lama ya Pak ya untuk tergantung GCP-nya. Minimal kalau GCP-nya tahun kelima ya kita tahun kelima.
Tapi kalau GCP-nya baru 10 tahun, ya 10 tahun, Pak. Yang penting kan awalnya kan bertahan di bank 20 tahun. Oh, gitu Kami ya, Pak. bantu percepatan. Kami bantu percepatan. Sertifikat itu bukan Indominet yang pegang bank, Pak. Oh, gitu. Selama akan masih berlangsung kan di bank. Oh, gitu. Oke, Pak. Jadi, Yang kami bantu atau kami janjikan adalah kami bantu percepatan, harusnya 20 tahun baru kami selesaikan pembayaran lunasnya 20 tahun. Tapi bila sudah terjadi GCP, kami bantu untuk keluarkan sesuai secepatnya. 5 tahun GCP, ya kami tebus 5 tahun, jadi mereka bisa jual rumahnya. oke, Pak. Terus ini, Pak, terkait kebijakan baru, Pak, yang saya pernah dengar dari Pak Luis juga tentang zoning atau tentang hal lain mungkin, Pak, yang mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman, Pak. Terima kasih. Sesuai aturan yang terbaru bahwa sekarang itu pemilikan KPR itu zoning, Pak. Zoning itu adalah artinya bila seperti sekarang kami membuka perumahan di Garut, di Gria Bumi Banyu Resmi 2, dan itu di Garut. Yang kedua adalah di Bandung, di dekat Cilenyi, Parakan Muncang, residen. Maka karena area rumahnya di Jawa Barat, maka KTP yang bisa ngambil harus KTP DKI Jakarta, Jabodetabek, dan daerah Jawa Barat saja, zona provinsinya, begitu Pak. Jawa Tengah tidak bisa, Sumatera belum bisa. Jadi harus sesuai dengan zona. Itu aturan yang terbaru, yang pertama. Kedua, masalah umur, kita sama standar 21 sampai 45 tahun, tapi nanti pada waktu ada yang perkecualian lebih setahun, 2 tahun, coba kita bantu. Oh, gitu ya, Pak. Kalau misalnya ada pionir nih, Pak, ada pionir yang dia sangat-sangat berminat ingin ikut KPR tapi usianya misalnya 50 tahun, sedangkan dia punya koin Pi sudah ready. Kira-kira ada ide nggak, Pak, bagaimana dia bisa memiliki? Apakah meminjam tangan keluarganya yang bukan pionir atau bagaimana, Pak? Mungkin ada ide. Boleh. Jadi secara prinsip para pionir tolong jadi gini, Pak, konsepnya rumah kita yang kita jalankan dari Indominet Mart itu berkonsep kita melepaskan diri dengan masalah pemilik koin. Pemilik koin adalah penjamin. Dia bisa menjaminkan dirinya sendiri untuk dia ngambil rumah. Dia juga bisa menjaminkan anaknya yang belum KYC. Dia bisa juga menjamin tetangganya yang belum pionir. Siapapun boleh mengambil rumah ini asal ada penjaminnya. Penjamin bisa menjamin siapapun koinnya, untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi saya melepaskan diri. Oh, kalau saya umur seandainya, ya sudah, boleh anaknya, saudaranya atau siapa untuk ngambil, dia yang jamin dan dia bikin surat perjanjian pribadi dengan mereka, silakan. Kami yang penting saat datang ke IPM untuk minta tolong angsurannya dibayar pakai koin, ya berarti koinnya harus kami terima, itu aja. Oh, gitu. Soal kesepakatan yang kembali ke masing-masing ya, Pak, ya, dengan penjamin dengan yang non pionir tersebut ya, Pak, ya. Iya. Yang penting kami koinnya dibayar, kami bayar angsurannya. Kan kami harus keluar duit untuk angsuran, Pak. Berarti harus koinnya kami terima dong. Oke, betul, Pak, betul. Iya. Jadi, Pak. Jadi teknisnya tadi sudah dijelaskan sama Pak Luis. Intinya anggaplah saya ini seorang yang berminat, saya seorang pionir. Apakah saya harus menghubungi leader yang ada di kota saya? Saya pun tidak tahu leadernya siapa, atau apakah saya harus bergerak sendiri atau bagaimana, Pak? Baiknya, Pak. Bisa langsung aja, Pak. Nanti saya akan ditempatkan channel saya. Kalau enggak, boleh hubungi langsung, Pak. Ini kan rumah sekarang dalam kondisi kesempatan terbatas. Stoknya enggak banyak lagi. Sebelum kami tutup tanggal 30 Juni, silakan. Boleh hubungi nomor saya, nanti di-share aja. Kalau mau berminat, boleh hubungi saya. Karena stoknya terbatas, Pak. Jadi siapa yang cepat dia dapat. Kalau sudah lewat, ya berarti kita tutup pas habis. Karena awal Juli sudah DP-nya sudah tidak nol lagi ya, Pak, ya? Dan rumah yang tersisa 2 ini pun stoknya terbatas. Oh, tinggal tersisa dua komplek apa 2 rumah, Pak? Bukan. Dua rumah itu masing-masing ada sekitar 40-an, 40-30. Jadi nggak banyak, 70 rumah lagi habis, Pak. Oh, baik, Pak. Jadi ini memang menjadi reminder buat semua yang memang berminat untuk segera bergerak cepat, Pak, ya? Ya, karena kami kemarin sudah ada di beberapa rumah lain sudah habis, Pak. Ini sekarang terakhir yang stok kami yang kami jual untuk sampai akhir bulan Juni. Apakah tetap dibuka, Pak, untuk kesempatan kota lain, Pak, untuk dia menjadi leader untuk mengkoordinir pionir di kota masing-masing untuk pengadaan KPR? Di setiap kota kita
kita buka Pak, betul. Kita buka Pak Derek. Jadi kita di kota lain kita coba buka, tapi prosesnya kan tidak secepat kita bilang hari ini ngomong buka besok sudah langsung jadi, enggak. Prosesnya kalau teman-teman para leader, saya tujukan kepada leader, kenapa bukan pionir perorangan? Karena kalau leader dia sudah membawa komunitas, artinya dia harus menyiapkan komunitasnya, mau beli siapa aja dalam kelompoknya dia. Dia mencari rumah daerah sana yang sesuai kriteria kita. Bila itu ada, matchingin ke kami akan kita akan pertimbangkan orangnya yang mau beli berapa, orangnya 100, rumahnya yang ada berapa 100, ya udah saya coba temukan dan akhirnya kita bisa kerjasama dengan pihak developer. Tapi tentunya tadi harus punya komunitas dan harus punya rumahnya di sana ada developernya. Jangan sampai cuma rumahnya diajuin tapi komunitasnya nggak ada yang mau beli. Iya. Ya. Penghuninya sudah Jadi ready ya Pak. Dua. Ya, jadi kami betul dengan developer pasti tanya dong, kalau saya mau bersama berapa rumah yang mau diambil, makanya saya harus punya stok stok daripada PSI-nya berapa, atau stok daripada pemohonnya berapa. Minimal 25 orang ya Pak pemohonnya Pak? Tidak, satu perumahan yang kami minta itu minimal adalah 25 sampai 100 dengan syarat developernya harus punya 25 rumah yang ready, karena begitu terjadi akad 25 itu langsung kami serahkan gelombang 1. 25 rumah lagi harus dalam kondisi 70% pembangunan dan 50 rumah dalam bentuk baru persiapan awal. Totalnya kami minta minimal 100. Jadi kami melayani komunitas yang corporate Pak. Kami tidak melayani satu persatu. Kalau hanya Pak saya punya rumah di sini cuma 2, kami tidak layanin. Harus rumah dalam jumlah banyak Pak. Biar kerjanya lebih gampang. Kami lebih baik dengan target kami 2.000 rumah yang harus kami kerjakan semua. Lebih baik saya 2 developer dibandingkan setiap 21 developer harus bersama dengan 200 developer Pak, kebanyakan. Oh iya. Konsepnya kami mungkin developer tapi sebanyak mungkin rumah. Iya Pak. Baik Pak. Ya, kerja kami di pusat nggak berat Pak. Kalau saya dengan 2 developer aja tapi masing-masing 1.000 rumah kan enak Pak, tinggal nyarinya di sana. Kalau dikit-dikit repot Pak kami, kebanyakan harus kerjasama. Oke, berarti memang benar ya Pak, semua terbuka untuk di kota manapun ya Pak ya. Karena memang banyak sekali yang bertanya, tapi sekedar bertanya, tapi dia nggak paham dengan syarat-syaratnya ya sama juga bohong ya. Jadi dia harus paham dulu, baru ketika paham, baru dia bisa mengajukan ke Pak Louis ya Pak ya. Betul, saat sekarang yang hanya kami buka hanya area KTP Jakarta, Jabodetabek dan juga Jawa Barat karena wilayah rumahnya adanya di Garut dan di Bandung. Tapi nanti ke depan mereka harus sounding ke PIC masing-masing. Kalau misalnya orang Semarang mau ngambil ya, dia harus ada komunitas Semarang mana. Satu orang jadi leadernya, ada komunitas, siapin mana komunitasnya, mana developer yang mau di-approach, perumahan diambil, ajuin ke saya barengan. Ini Pak, ini komunitas kami. Ini yang butuh rumah, ini adalah rumahnya yang mau diajuin. Nah, kalau saya lihat bisa matching ya saya deal. Tetapi kalau nggak bisa matching, ya saya nggak dealkan gitu Pak. Jadi kan kami IPM itu hanya penghubung antara perumahan dan pemilik pemohon rumah. Iya Pak. Dan itu pun diusahakan segera bergerak cepat karena awal Juli DP sudah tidak nol lagi ya Pak ya, seperti Pak Louis bilang ya. Tidak nol itu karena ada keberatan dari pihak developer Pak. Jadi DP nol tidaknya nanti tergantung dealnya developer. Karena rata-rata yang developer lama yang sekarang mereka meminta setelah 1 Juli DP-nya nggak nol lagi. Bila ada rumah tersisa mereka minta DP-nya nggak nol karena mereka agak keberatan dengan DP nol. Jadi kembali DP nol itu. Jadi gini teman-teman harus tahu bahwa kita bagi 2 sistem pembayaran kepada yang dibantukan kepada pionir. Pionir memang gratis semua, DP-nya gratis itu gratis, tapi DP bebannya developer, angsuran bebannya Indobinet Mart. Makanya developernya keberatan untuk DP 0 karena dia harus nalangi dulu. Gitu ya Pak ya. Iya, tapi selama nanti dealnya dengan developer DP-nya dia berani 0 lagi ya berarti DP 0 akan jalan, tapi mungkin tidak semua perumahan 0, tergantung dari developer, kemampuan developernya Pak. Oh oke Pak. Jadi yang menjadi tanggung jawab IPM adalah angsurannya 0, itu pasti untuk seluruh Indonesia sama, tapi DP-nya tergantung developer masing-masing. Iya, lalu maaf Pak, tadi saya lupa nanya, kalau yang non pionir berarti setelah diakad dia akan diwajibkan untuk menambang ya Pak, menjadi pionir juga ya Pak ya?
belum ya, ada dua syaratnya. Seorang yang umum bila mau ngambil rumah, dia harus punya penjamin. Karena saat angsuran kami bayar, harus ada yang jamin, ada yang bayar dulu. Dan dia diminta menjadi seorang pionir, penambang, nanti tambang itu dikembalikan kepada penjaminnya dia, bukan ke kami. Jadi kami di depan sudah terbayar untuk kita, Pak. Ada penjaminnya dulu. Oh, oke Pak. Baik, Pak. Jadi tinggal dia, siapa leader yang menjamin dia, maka dia pinjem si koinnya dari sana, leader bayar kita, dia disuruh nambang, ikut dari referralnya si leader, kemudian nanti setelah terjadi, kembalikan kepada si leader dengan perjanjian, terserah bikin perjanjiannya. Kami tidak ikut di situ. Yang penting, jika siapapun yang kepingin Indopinet membayarkan angsurannya, ya kami harus punya jaminannya apa? Koinnya mana? Saya minta koinnya, saya bayar dengan rupiah. Artinya tukar barter kan? Koin ditukar dengan rupiah. Betul Pak. Oke Pak. Ini nampaknya sepertinya sudah dijelaskan banyak semua Pak ya, detail-detailnya Pak ya. Jadi semoga ini sudah menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan orang yang teman-teman yang masih banyak bertanya gitu ya Pak ya. Satu hal mungkin saya tambahkan Pak Dirut, yaitu terkait dengan banyak menanya, Pak, saya punya uang 30 Pi. Saya kenapa harus dipersulit, harus pakai KPR dan sebagainya. Saya mau Bapak tak bayar 0,3, saya bayar Bapak 1 Pi atau 2 Pi, 3 Pi. Tapi saya minta cash tunai, tidak bisa jawabannya. Kenapa? Karena program ini berkaitan dengan polisi pemerintahan juga. Dalam hal ini, kita yang boleh menggunakan koin Pi dengan nilai KCV itu terikat syarat ketentuan berlaku. Kecuali mau menyebarkan koin Pi-nya dengan harga OKX atau bursa, bebas, mau beli elektronik boleh, mau beli rumah cash boleh, rumah kredit boleh, asal harga OKX silahkan, koin Pi-nya diterjemahkan sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu kepingin koinnya dihargain koin masa depan senilai 5 miliar atau KCV 314159, maka tunduk kepada aturan yang berlaku. Apa aturannya? Tidak boleh difiatkan sekarang. Uangnya tidak boleh jadi duit sekarang. Nanti setelah KCV dari duit baru boleh. Artinya pembayaran untuk rumah cash nggak boleh, karena rumah cash cenderung akan dijual. Sertifikat dipegang dijual. Kenapa beli mobil nggak boleh? Karena bisa diduitin. Elektronik, emas juga nggak boleh. Yang boleh cuma rumah kredit. Dengan rumah kredit lewat perbankan, maka akan sertifikat ditahan di bank selama 20 tahun, tidak bisa diuangkan, baru nanti setelah GCP baru bisa ditebus. Makanya yang berlaku cuma rumah kredit GCP. Itulah kalau teman-teman tanya mau bayar pakai tunai pun tidak kami layani, karena kami tidak diperbolehkan melayani begitu. Itu jawaban dari saya supaya teman-teman ngerti kenapa tidak boleh memfiatkan uang untuk saat sekarang. Karena uang itu belum waktunya. Sekarang bisa difiatkan, ekonomi Indonesia malah kacau, bukannya lebih baik. Demikian Bapak. Oh gitu. Oh iya Pak, tentang programnya Rumah Sultan itu bagaimana Pak? Apakah Pak Luis juga mau menyampaikan sesuatu tentang Rumah Sultan? Itu tetap kita handle, tapi kami belum proyek prioritas. Jadi Rumah Sultan kami diproses ke nomor 2 nanti, belum tahun sekarang Pak. Kami masih memikir Rumah Sultan itu tahun depan Pak ya. Jadi Rumah Sultan itu rumah yang nanti next levelnya dari kita, di mana teman-teman sudah bisa naik kelas, maka pindah ke Rumah Sultan yang luasnya 500. Memang teman-teman secara Pi sanggup bayar, tapi yang kami pertimbangkan saat sekarang belum KCV. Kalau Rumah Sultan itu kami launching langsung, memang untuk 5 Pi, 3 Pi mungkin teman-teman bisa bayar untuk Rumah Sultan, tapi yang tidak bisa bayar adalah nanti maintenance-nya. Karena begitu Rumah Sultan diserah terimakan, maka ada maintenance untuk rumah yang nilainya mungkin sekitar 15 sampai 20 juta, dan itu tunai. Tidak bisa pakai KCV, tidak bisa pakai koin. Jadi harus bayar tunai. Siap nggak teman-teman membayar per bulan uang untuk maintenance-nya yang wajib dipotong, tidak bisa tidak. Rumahnya ditinggalin atau tidak, bayarnya tetap harus keluar, ditarik. Kalau enggak, rumahnya disita. Nah, itu yang kadang-kadang, makanya kenapa kami belum siap untuk launching sekarang. Kapan waktunya akan diberitahu nanti pada waktunya. Supaya yang pasti tahun ini pasti belum. Demikian. Begitu Pak ya. Kilas Rumah Sultan ya. Jadi memang tidak tidak mentang-mentang punya koin banyak sudah bisa ambil Rumah Sultan, tapi dia sendiri secara ekonomi belum siap ya, sulit juga Pak ya. Betul. Ibaratnya kalau sekarang seseorang diberi kayak misalkan diberi helikopter, mau terima helikopternya kan tidak bisa disimpan di rumah, harus dititip di hangarnya
bandara, itu pun kena sewa 50 juta 1 bulan. Nah, bukan siap terima helikopternya, tapi siap nggak bayarin untuk parkirnya helikopter, gitu Pak. Iya, betul Pak, betul Pak. Baik Pak. Oh iya Pak, saya lihat di map Opai itu nama Luis kok ada 2 ya Pak? Apakah Luis yang sama Bapak sendiri atau mungkin orang lain Pak? Ya, oke. Mengenai di map Opti, memang kalau Bapak Ibu mengecek dengan kata kunci Luis, ada 2 nama. Keduanya memang saya sendiri. Yang pertama Luis Ridwan sebagai salah satu direksi di Indopinet Mart. Yang satu lagi Luis Ridwan tapi sebagai profesional, sebagai seorang psikolog. Yaitu saya memang seorang dokter psikolog yang mana saya terima terapi panggilan sifatnya home care maupun office care, di mana terapi ini berlaku untuk seluruh Indonesia, termasuk Jakarta dan seluruh pulau. Saya menerima panggilan sampai seluruh Indonesia Pak, termasuk luar negeri saya juga terima. Tarifnya cukup murah, ada di sana saya nggak usah sebutkan, tapi kami bisa dibayar pakai fee. Saya juga menerima terapi pasien panggilan dengan fee yaitu 5 fee Pak. Memang nggak GCV Pak. Kalau sementara saya pribadi nggak GCV. Itu aja sekedar sekilas mengenai saya. Dan benar kedua-duanya saya Pak. Oh, saya baru tahu Pak. Ternyata Pak Luis juga selain direktur operasional IPM, ternyata juga seorang dokter Pak. Luar biasa. Betul. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih banyak waktunya Pak Luis karena sudah menjelaskan banyak hal tentang program KPR, bahkan juga rumah sultannya. Semoga teman-teman semakin paham dan tidak banyak bertanya-tanya terus, tapi langsung action kalau memang dia memang betul-betul ingin memiliki atau ingin menjadi leader bahkan atau PIC pengadaan KPR ini, supaya segera gerak cepat gitu Pak ya. Ya, jadi pesan saya, jadi teman-teman yang tinggal dengan KTP di daerah Jakarta dan sekitarnya, yuk mumpung ada kesempatan bisa punya investasi rumah, silakan. Rumah kami masih ada sisa stok sekitar hampir 100-an rumah yang ada di Garut dan di Bandung, silakan bila mau diambil. Tapi teman-teman yang di luar pulau, silakan bentuk grup komunitas untuk bisa menyiapkan diri untuk next step. Nanti kami akan jajaki bagi yang sudah memang masuk kriteria kami developer maupun komunitasnya. Insya Allah kita coba jajaki, kita bantu supaya punya perumahan di daerah masing-masing. Itu aja sih Pak. Oke Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Luis. Terima kasih sudah menjelaskan panjang lebar. Semoga Pak Luis selalu diberi kemudahan kelancaran memimpin proyek program KPR 0 rupiah ini dan terus diberi kesehatan. Gitu ya Pak Luis. Ya, terima kasih Pak Gerat. Salam untuk semua teman-teman Pionir Indonesia. Kami dari IPM undur diri. Terima kasih. Terima kasih Pak Luis. Salam. Salam Bapak. Oke guys, lumayan ya, setengah jam kita ngobrol dengan Pak Luis ya, nggak kerasa ya guys. Jadi teman-teman itu sudah semakin dijelaskan sama Pak Luis. Jadi jangan mentang-mentang kita punya poin banyak tapi kita nggak memikirkan hal lainnya. Kita juga harus punya ini guys ya, uang yang sudah kita pegang. Makanya mulai dari sekarang kita ya harus pintar-pintar cari uang untuk kalau teman-teman kita berani ngambil rumah sultan ya, kita juga harus konsekuensinya kita juga harus punya uang lebih untuk maintenance rumah ya, untuk maintenance mobil mewah dan lain-lain ya. Sedangkan GCV belum tentu dalam waktu dekat ini guys ya. Jadi ya itu yang kita pertimbangkan. Dan terkait dengan KPR, semua teman-teman yang ingin mengajukan KPR, saya sarankan kepada para leader untuk segera bergerak karena hanya sampai akhir Juni ya itu DP 0-nya. Jadi setelah awal Juli 2025 sudah ada DP-nya guys. Walaupun angsurannya tetap Indopinet Mart yang bayar, tapi sudah ada DP ya bulan Juli. Oke teman-teman, saya rasa demikian ya video kali ini. Sudah cukup panjang. Saya rasa ini sudah menjelaskan semua pertanyaan dari teman-teman bahwa semua proses transaksi itu pakai uang guys, uang rupiah ya, uang fiat. Jadi yang pakai koin itu hanya Indopinet, hanya kita Pionir ke Indopinet Mart ya. Urusan ke bank, developer semua pakai uang fiat. Itu urusannya Indopinet Mart ya. Kalau dengan urusan dengan Pionir kita pakai CoinPay. Gitu ya teman-teman ya. Oke, segera bergerak, gercep ya, gerak cepat untuk segera handle kebutuhan Pionir di kota masing-masing. Yang ingin rumah KPR segera ajukan. Ya, Anda yang punya keinginan untuk mengkoordinir, Anda sebagai leader, sebagai PIC, tolong bantu teman-temannya di kota masing-masing. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Terima kasih sudah nonton, sudah bantu like, share, dan subscribe, dan bantu teman-teman yang lain yang belum paham supaya mereka paham. Dari Basecamp GCV Lovers di Yogyakarta, saya menyampaikan terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.
Bye.